Islam dan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dengan proses yang sangat menakjubkan, berawal dari suatu saripati yang berasal dari tanah, yang kemudian saripati itu atau air mani itu dititipkan di rahim seorang ibu yang berkembang menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging, dan hingga akhirnya melahirkan seorang bayi. Bayi kecil itu terus tumbuh dan berkembang hingga pada akhirnya kembali lagi ke tanah. Begitulah siklus hidup manusia yang berawal dari tanah dan akan kembali lagi ke tanah. Adapun kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia yaitu diangkat sebagai khalifah di muka bumi, diberikan bentuk yang terbaik, dilengkapi dengan perangkat yang menunjang, dan diberikan kekuasaan untuk menundukkan alam. Manusia diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan hidupnya. Terdapat 3 potensi bekal hidup manusia. Yang pertama, potensi akal, kedua potensi jasmani, dan yang ketiga potensi roh. Pertama yaitu akal. Allah menciptakan akal yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar manusia dapat memahami atau memenuhi kebutuhan hidup dan melaksanakan tugas dan kewajiban berupa memakmurkan bumi sebagai khalifah. Akal tersebut terdapat di dalam otak manusia, yaitu di bagian depan, yang disebut prefrontal cortex atau PFC. PFC ini hanya dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh hewan-hewan lainnya. Oleh karena itu, ini yang membedakan antara manusia dengan hewan. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Allah sehingga manusia dapat memilih dan memiliki etika. PFC ini berfungsi sebagai pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memilih mana yang benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kekuasaan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pengambilan keputusan. PFC ini membentuk kepribadian dan perilaku sosial seseorang. Yang kedua yaitu potensi ruh. Allah menciptakan manusia yang membutuhkan petunjuk dan hidayah agar kehidupan manusia menjadi lurus di dunia dan di akhirat. Petunjuk tersebut yaitu Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu potensi jasmani. Allah menciptakan jasad yang membutuhkan makanan dan minuman agar jasad tersebut tumbuh dan berkembang. Sebagaimana ia juga membutuhkan pakaian dan tempat tinggal. Penyakit manusia menurut Al-Quran digolongkan menjadi 2, yaitu penyakit hati dan yang kedua adalah penyakit jasmani. Ada 2 jenis penyakit hati, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syubhat contohnya dengki, syirik, sedangkan penyakit syahwat contohnya seseorang yang memiliki hawa nafsu namun dia tidak bisa mengendalikannya. Yang kedua yaitu penyakit jasmani. Penyakit jasmani adalah penyakit yang menyerang tubuh manusia yang baik diakibatkan oleh virus maupun bakteri. Penyakit jasmani ini menyerang seluruh umat manusia, tidak memandang umur, jabatan, maupun jenis kelamin. Obat segala penyakit, yaitu doa dan Al-Quran. Setiap penyakit pasti ada obatnya, sebagaimana hadis riwayat Muslim, setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Salah satu obat segala penyakit yaitu doa. Doa akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bencana yang akan menimpa. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, tidak ada yang dapat menolak takdir ketentuan Allah Ta'ala selain doa. Dan tidak ada yang dapat menambah atau memperpanjang umur seseorang selain perbuatan baik. Kedua, yaitu Al-Quran. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk berobat jika sakit. Namun ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yaitu penyakit tua. Hukum berobat. Terdapat 3 hukum dalam berobat. Yang pertama, wajib hukumnya. Kedua, melakukannya lebih utama. Dan yang ketiga, meninggalkannya lebih utama. Berobat hukumnya wajib jika dengan berobat itu sangat bermanfaat dan jika meninggalkannya potensi kematiannya lebih besar. Contohnya yaitu kanker stadium awal,
jantung, diabetes yang jika diobati lebih awal itu akan mengakibatkan kesembuhan. Yang kedua yaitu melakukannya lebih utama, di mana berobat itu sangat bermanfaat dan tingkat kematiannya itu rendah. Contohnya penyakit-penyakit ringan seperti flu, sakit kepala, yang akan sembuh sendirinya jika dengan beristirahat. Dan yang ketiga, hukumnya lebih baik meninggalkannya karena kemungkinan kesembuhannya sama dengan matinya. Di mana ini tuh untuk penyakit-penyakit keras, yaitu contohnya kanker stadium akhir yang sulit disembuhkan. Yang terakhir, hukumnya haram yaitu dengan menggunakan barang-barang yang diharamkan, sebagaimana hadis riwayat dari Abu Darda. Contohnya yang mengandung babi, alkohol, ataupun berobat sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila ada kebaikan dalam pengobatan yang kalian lakukan, maka kebaikan itu ada pada berbekam minum madu, membakar dengan api, akan tetapi aku tidak suka berobat dengan cara kai. Yang dimaksud cara kai ini yaitu berobat menggunakan besi panas yang ditempelkan di tubuh. Rasulullah lebih menyarankan berobat menggunakan madu ataupun dengan cara bekam. Lalu apa saja pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah? Yaitu pengobatan dengan metode pengobatan Islam, di mana berdasarkan atas Al-Quran dan hadis. Terdapat 3 unsur metode pengobatan dalam Islam, yaitu yang pertama sesuai tuntunan syariat Islam, yaitu dengan sumber utamanya berupa Al-Quran dan hadis, sebagaimana Al-Quran merupakan petunjuk hidup manusia. Yang kedua yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di alam. Alam ini memiliki banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat. Pengobatan lainnya yaitu dapat menggunakan pengobatan ruqyah. Pengobatan ruqyah ini terdapat sesuai sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud, di mana jahiliyah kami melakukan pengobatan dengan mantra-mantra, lalu kami tanyakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dengan hal ini? Ujar Rasulullah, coba bawa kepadaku mantra tuan-tuan itu. Tidak apa mantra jika tidak mengandung kemusyrikan. Menurut Imam Syafi'i, mengenai mantra, ujarnya, tidak apa membaca mantra yang terambil dari kitabullah atau zikir-zikir yang diketahui jelas dasar syariatnya. Mantra-mantra ini sekarang disebut dengan pengobatan ruqyah. Pengobatan ruqyah ini yaitu membacakan doa-doa atau ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran untuk mengusir jin yang mengakibatkan penyakit pada manusia. Adapun contohnya yaitu seperti berikut. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله أكبر لا حول ولا قوة إلا. Apa saja sih bahan-bahan alam yang terkandung di dalam Al-Quran yang dapat digunakan sebagai pengobatan? Yaitu yang pertama, madu. Sebagaimana Quran Surat An-Nahl, dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Yang kedua yaitu habatus sauda atau jintan hitam.
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian mengkonsumsi habatus sauda atau jintan hitam karena habatus sauda mengandung obat untuk segala jenis penyakit, kecuali as-sa'am atau kematian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga yaitu zaitun. Zaitun berkhasiat dalam melindungi tubuh dari bakteri dan serangan penyakit, memperkuat stamina, menurunkan obesitas, dan masih banyak lagi kegunaannya. Yang kelima yaitu kurma. Kurma mengandung lemak baik yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Kehadiran lemak ini bermanfaat bagi penyerapan vitamin A, B, E, dan K yang juga terkandung di dalam kurma. Kemudian ada jahe. Ciri khas dari jahe yaitu rasa hangatnya, dan buah-buah lainnya yang sangat banyak sekali di muka bumi ini yang sangat bermanfaat. Sekian metode pengobatan Islam yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum.